Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Penggal, Pengalaman Gak Masuk Akal. Baik teman-teman, saya Ahmed Avatar, di mana nantinya saya akan membawakan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang memang tidak masuk di akal, atau cerita-cerita yang berhubungan dengan dunia misteri atau dengan dunia gaib. Baik, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dialami oleh salah satu subscriber saya yang bernama Asep. Jadi Kang Asep ini mengaku kalau dia itu pernah dicegat oleh sesosok nenek yang bermuka seram ketika dia pulang nonton wayang golek. Dan buat teman-teman yang memiliki cerita atau memiliki pengalaman yang berhubungan dengan dunia misteri atau dunia gaib dan ingin membagikannya kepada kita semua, silakan teman-teman bisa langsung saja kirim pesan melalui Instagram saya, Ahmed Avatar, atau juga bisa melalui Facebook saya, Ahmed Avatar. Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support kepada saya dengan cara mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang masih belum mensubscribe channel ini, ayo segera subscribe. Karena support dari kalian adalah semangat bagi saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Wayang golek merupakan salah satu ragam kesenian wayang. Nah, wayang golek ini berasal dari masyarakat Sunda, Jawa Barat. Kemudian wayang golek ini juga berfungsi sebagai salah satu pelengkap di suatu acara selamatan atau ruatan. Wayang golek juga berfungsi sebagai hiburan atau tontonan masyarakat Sunda. Kalian tahu nggak? Ada mitos ketika kita nonton wayang golek. Nah, katanya kalau kita nonton wayang golek ini, kita tidak boleh pulang sebelum acaranya selesai. Karena kalau kita pulang duluan, maka akan ada salah satu roh dari wayang itu yang akan ikut kita pulang. Bahkan bisa mencegatnya ketika kita di jalan. Dengan adanya mitos tersebut, diharapkan masyarakat yang menonton acara pertunjukan wayang golek ini bisa menonton hingga pertunjukannya berakhir. Karena dalam cerita wayang ini, biasanya selain sebagai tontonan, juga bisa dibuat sebagai tuntunan. Dan biasanya, inti cerita wayang ini diletakkan di ujung pertunjukan. Asep adalah seorang pemuda berusia 17 tahun pada waktu itu. Nah, si Asep ini bukanlah berasal dari keluarga yang berada atau keluarga kaya, tetapi berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Bertahun-tahun, lama sekali, ternyata sedari kecil itu si Asep ini sudah bekerja di salah satu kebun milik saudagar kaya yang tinggal di kampung sebelah bernama Pak Haji Soma. Lahannya itu begitu luas, saking luasnya Pak Haji Soma ini mempunyai banyak sekali pegawai yang bekerja di sana. Salah satunya adalah Tisna. Tisna adalah teman terdekat dari si Asep ini. Selain satu pekerjaan, karena rumah mereka juga saling berdekatan. Jadi mereka sering bertemu sekedar main bareng atau jalan bareng. Nah, jadi si Asep sama si Tisna itu, sedari mereka kecil itu mereka selalu saja bersama-sama. Kemanapun mereka pergi pasti bersama-sama. Nah, jadi mereka ini adalah salah satu teman yang begitu dekat. Bahkan saking dekatnya, mereka itu sudah seperti saudara sendiri. Sudah seperti adik dan kakak. Dari kecil hingga mereka dewasa. Oke teman-teman, kita balik lagi ke ceritanya ketika mereka ini berusia sekitar 17 tahun. Nah, saat itu kan mereka sedang bekerja di salah satu kebun miliknya Pak Haji Soma. Siang itu, cuaca begitu terik.
terlihat si Asep dan si Tisna ini sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan di kebunnya Pak Haji Soma. Nah, ketika mereka ini bekerja, tiba-tiba saja datang pegawai yang lain, kemudian mendekati mereka, lalu mengabarkan bahwa kalau nanti malam itu akan ada hiburan wayang golek di kampung sebelah. Mendengar kabar itu, tentu saja si Asep sama si Tisna ini begitu senang sekali. Karena memang sedari mereka kecil itu mereka jarang sekali mendapatkan hiburan semacam itu. Nah, makanya ketika mereka tahu kalau nanti malamnya itu akan ada pertunjukan wayang golek, ini hiburan besar bagi mereka. Jadi mereka langsung saja hendak menonton pertunjukan itu. Walaupun memang tempat hiburannya itu jaraknya begitu jauh. Mungkin jaraknya sekitar 2 jam kalau ditempuh dengan jalan kaki. Dan juga jalan menuju sana itu harus melewati jalan yang begitu sulit. Melewati sungai, melewati hutan bambu, dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang bekerja di kebun itu akan menghentikan pekerjaannya lalu mereka pulang ketika mereka ini mendengar suara azan zuhur. Begitupun si Asep dan si Tisna. Ketika mereka mendengar suara azan zuhur, mereka langsung saja pulang ke rumah. Nah, ketika mereka ini pulang ke rumah, sampai di rumah, mereka langsung saja meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi menonton pertunjukan wayang golek nanti malam. Awalnya orang tua si Asep sama si Tisna ini tidak memberikan mereka izin untuk pergi nonton pertunjukan wayang golek itu. Karena mereka tahu jalan yang harus ditempuh itu sangatlah jauh dan terkenal sangat angker. Tetapi akhirnya mereka memberikan izin karena si Asep sama si Tisna ini anaknya memang cukup ngeyel sekali. Mereka terus saja merengek-rengek hingga akhirnya mereka pun mendapatkan izin dari orang tuanya untuk pergi menonton pertunjukan tersebut. Setelah mereka mendapatkan izin dari orang tuanya itu, terlihat sekali dari wajahnya si Asep dan si Tisna ini begitu senang. Nah, pada akhirnya mereka pun pergi ke pancuran untuk bersih-bersih. Nah, di sepanjang jalan menuju tempat pemandian itu, hingga mereka mandi, mereka ini terus saja membahas tentang acara pertunjukan wayang golek tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun sepakat kalau nanti setelah sholat asar, mereka baru akan pergi berangkat menuju ke tempat hiburan. Nah, akhirnya mereka pun selesai mandi, kemudian mereka pulang lagi. Nah, setelah mereka pulang, mereka langsung siap-siap menunggu sholat asar, kemudian mereka akan berangkat. Setelah sholat asar, akhirnya mereka pun pergi berangkat menuju ke tempat hiburan. Nah, saat itu mereka menggunakan pakaian yang begitu rapi, neci sekali, gaul pada zamannya. Nah, mereka itu menyemprotkan begitu banyak parfum. Kemudian mereka ini menyisir rambut mereka dengan begitu klimis. Pokoknya rapih lah, gaul pada saat itu. Di sepanjang jalan menuju tempat hiburan itu, walaupun jalanan sepi, tetapi mereka ini terlihat begitu happy. Mereka ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa. Pokoknya mereka begitu senang sekali. Hingga akhirnya menjelang sholat maghrib, mereka ini barulah sampai di tempat hiburan tersebut. Ketika mereka ini sampai di tempat hiburan itu, ternyata suasana di sana sudah begitu ramai. Jadi saat itu banyak sekali orang-orang yang berdatangan yang hendak menonton acara pertunjukan itu juga. Nah, karena acaranya baru akan dimulai sekitar jam 9 malam dan masih lama juga, jadi pada akhirnya si Asep sama si Tisna ini memutuskan untuk menunggu di sebuah warung. Lalu kemudian mereka memesan kopi dan cemilan. Lama sekali rasanya mereka ini duduk di depan sebuah warung menunggu acara pertunjukannya dimulai. Tetapi mereka tidak merasa bosan karena mereka ini terus saja bercanda, ngobrol-ngobrol, tertawa-tertawa. Nah, ketika mereka ini melihat rombongan gadis-gadis yang hendak menonton juga, mereka ini langsung menggodainya. Mereka langsung memasang gaya sok keren, sok cool. Goblok! Setelah mereka ini menunggu hampir 3 jam lamanya, akhirnya pertunjukan wayang golek pun dimulai, disambut dengan sorak-sorai dari penonton.
Pertunjukan pun terus berlangsung. Para penonton ini terlihat sekali begitu antusias menyimak semua cerita yang disampaikan oleh dalang. Apalagi ketika mereka mendengar suara sinden yang begitu meliuk-liuk, mengayun-ngayun, diiringi dengan suara rebab dan gamelan. Menciptakan sebuah harmonisasi yang begitu indah dalam sebuah lagu yang mereka mainkan pada saat itu. Tetapi sayang sekali ketika pertunjukan ini sedang berlangsung, di tengah-tengah pertunjukan ketika para penonton ini begitu gembira menyaksikan aksi dari si Cepot yang dimainkan oleh dalang yang sangat menghibur itu, tiba-tiba saja mata si Tisna ini sungguh tidak bisa dibawa kompromi. Jadi saat itu si Tisna sudah merasakan ngantuk yang sangat luar biasa. Jadi saat itu si Tisna meminta pada si Asep untuk segera pulang. Sep, gue ngantuk nih, Sep, gue ngantuk nih. Terus saja dia merengek. Tapi si Asep ini selalu saja menahan. Tunggu dulu bentar lah. Dan si Tisna pun terus saja membujuk, terus membujuk. Hingga akhirnya si Asep pun mengiyakan ajakan dari si Tisna ini. Sekitar jam 12 malam, lebih dikit lah ya, si Asep sama si Tisna ini harus pergi meninggalkan tempat acara hiburan tersebut. Karena si Asep ini sudah merasa kasihan sekali kepada si Tisna yang sudah merasakan ngantuk. Dan si Tisna ini terus saja merengek kepada si Asep. Akhirnya mereka pun harus pergi meninggalkan tempat hiburan tersebut menuju kampung tempat tinggal mereka. Nah saat itu mereka sedang melewati sebuah jalan setapak yang begitu sepi, begitu kecil, yang di pinggir-pinggirnya itu begitu banyak pohon yang sangat rimbun. Kemudian mereka juga harus melewati sebuah sungai yang sangat deras. Kemudian mereka terus saja berjalan hingga akhirnya mereka sampai di salah satu rimbunan pohon bambu. Nah, ketika mereka ini melewati rimbunan bambu itu, tiba-tiba saja si Asep ini seperti melihat sesosok nenek-nenek yang sedang duduk di pinggiran jalan. Si nenek-nenek ini dengan rambut putih yang terurai, kemudian menggunakan kebaya hijau dan kain, kemudian memegang tongkat. Nah, ketika mereka dekati ini, tiba-tiba saja si nenek berdiri, kemudian berjalan di depannya. Mereka juga tahu kalau si nenek itu sedang menangis dengan begitu sedihnya. Penasaran dong. Nah, akhirnya mereka berdua pun mendekati si nenek untuk menanyakan sebenarnya apa yang sudah dialami oleh si nenek ini hingga malam-malam sendirian menangis dengan begitu sedihnya. Mereka terus saja mendekati. Nah, ketika mereka ini hampir dekat dan memegang pundak si nenek, tiba-tiba si nenek ini membalikkan wajahnya dengan tiba-tiba. Nah, ketika si nenek ini memutarkan wajahnya dengan begitu tiba-tiba, si Asep sama si Tisna ini merasakan takut yang sangat luar biasa. Betapa tidak, saat itu mereka sedang berhadapan langsung dengan sesosok makhluk yang entah apa itu namanya. Yang jelas saat itu mereka sedang melihat sosok si nenek yang bermuka hancur. Jadi wajahnya si nenek itu seperti daging yang sudah dicincang-cincang dan sudah busuk. Kemudian ditaburi oleh lendir yang begitu banyak. Kemudian di sudut bibirnya juga keluar lendir yang entah apa itu warnanya, dengan mata yang merah menyala menatap ke arah mereka, memelototi mereka berdua. Nah, dihadapkan dengan situasi yang begitu romantis saat itu, si Asep sama si Tisna ini tiba-tiba saja merasakan rasa takut dan panik yang sangat luar biasa. Kemudian mereka ini langsung saja hendak kabur. Tapi ketika mereka hendak kabur, karena begitu paniknya, akhirnya mereka bertabrakan, kemudian mereka terjatuh. Lalu mereka pun berdua berusaha bangkit, kemudian lari secepat-cepatnya sambil berteriak sekencang-kencangnya. Mereka terus saja berlari dengan begitu cepat. Karena takut, karena panik, akhirnya mereka ini sudah nggak tahu lagi. Sebenarnya mereka ini berlari ke arah mana. Saat itu mereka terus berlari, hingga mereka ini merasakan lelah yang sangat luar biasa. Hingga keringat mereka ini bercucuran. Nah, ketika itu, tiba-tiba saja mereka melihat seperti sebuah gubuk di ujung sana. Lalu kemudian mereka mendekati gubuk itu, kemudian masuk ke dalam gubuk itu, lalu berusaha beristirahat dan berusaha untuk tidur. Tetapi ternyata tidak bisa, karena saat itu mereka merasakan seperti ada orang yang sedang mengintip mereka.
Jadi sepanjang malam itu mereka terus saja berdiam diri di dalam gubuk itu. Hingga pada akhirnya mereka mendengar suara azan subuh dari kejauhan. Suasana pun menjadi tenang. Hingga pada akhirnya saat itu mereka langsung meninggalkan gubuk tersebut. Kemudian pulang menuju kampung tempat tinggal mereka. Ketika mereka ini sampai di rumah, mereka langsung saja menceritakan semua pengalamannya yang dialami tadi malam itu kepada keluarganya. Sayang sekali, hari itu mereka tidak bisa bekerja di kebunnya Pak Haji Soma karena mereka merasakan lelah yang sangat luar biasa, ngantuk yang luar biasa. Jadi, hari itu mereka habiskan dengan tidur seharian. Sekitar jam 1 siang, si Asep ini baru bisa bangun dari tidurnya. Nah, ketika bangun itu, si Asep langsung mencari makanan. Kemudian si Asep makan. Lalu setelah makan, si Asep ini pergi ke pancuran untuk bersih-bersih, mandi, dan sebagainya. Lalu kemudian pulang lagi. Nah, ketika si Asep pulang, di rumahnya itu ternyata sudah ada si Tisna yang sedang menunggu. Pada akhirnya mereka pun mengobrol dengan begitu asiknya, membahas pengalaman yang kejadian tadi malam itu. Karena asiknya mengobrol, sehingga mereka ini menjadi lupa waktu. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, mereka lewatkan dengan begitu saja. Hingga akhirnya sekitar jam 9 malam, si Tisna ini baru berpamitan untuk pulang. Karena si Tisna sudah pulang, tinggallah di rumah itu si Asep sendirian yang masih bangun. Karena kedua orang tua si Asep ini sudah tidur sedari tadi. Saat itu di luar hujan begitu deras. Lalu kemudian si Asep membaringkan tubuhnya di sebuah kursi sambil menonton televisi hitam putihnya itu. Si Asep terus saja menonton acara yang ada di televisi itu. Nah, ketika si Asep merasakan haus, si Asep langsung saja mengambil gelas yang ada di meja yang ada di sebelahnya. Nah, ketika si Asep ini mengambil gelas, tiba-tiba di ujung matanya ini, si Asep seperti melihat sebuah bayangan putih di sebelahnya sedang ngadungkuk apa ya bahasa Indonesianya, yang sedang pokoknya di situ sebuah bayangan putih. Penasaran dong, hingga pada akhirnya si Asep ini memberanikan diri untuk melihat bayangan putih tersebut. Terkejut sekali, karena ternyata bayangan putih yang tadi dilihatnya itu adalah sesosok kuntilanak yang sedang duduk sambil melotot ke arah dia. Nah, melihat kuntilanak seperti itu, si Asep ini langsung panik, langsung takut. Hingga secara tidak sadar, si Asep ini meloncati kursi yang tadi dipakai rebahannya itu. Kemudian si Asep berlari ke arah pintu. Nah, kemudian si Asep membukakan pintu. Tapi tiba-tiba ketika si Asep membukakan pintu itu, berdiri tegap di depannya sesosok pocong yang sedang melotot juga. Romantis memang, sangat syahdu. Jadi saat itu si Asep merasakan kebingungan yang sangat luar biasa. Karena di belakang si Asep ada sesosok kuntilanak yang sedang duduk. Kemudian di depan si Asep, di depan pintu itu ada sesosok pocong yang sedang berdiri. Nah, ketika si Asep bingung ini, tiba-tiba si Asep ini mengambil keputusan untuk lari ke arah pintu yang ada sesosok pocong itu. Si Asep ambil ancang-ancang, kemudian lari dengan begitu cepatnya sambil berteriak yang sekencang-kencangnya. Baik teman-teman, kita akan tinggalkan dulu kisah romantisnya si Asep. Sekarang kita akan bahas ceritanya dari si Tisna ketika si Tisna ini pulang dari rumahnya si Asep. Jadi ketika si Tisna ini pulang dari rumah si Asep, entah kenapa ketika di jalan itu si Tisna merasakan sangat gerah. Sampai-sampai si Tisna ini harus membukakan kaos yang sedang dia pakai. Nah, ketika dia sampai di rumah, si Tisna ini tidak langsung masuk ke dalam rumah. Tetapi dia memutuskan untuk nyantai sejenak, ngasok dulu di teras di depan rumahnya sambil merokok dan melihat pohon-pohon yang berdiri berjejer di depan rumahnya itu. Mungkin sekitar 5 atau 10 menit, si Tisna ini masih terus saja merokok di depan rumahnya itu. Nah, ketika itu, si Tisna sedang menundukkan kepalanya. Kemudian entah kenapa di ujung matanya sini, seperti melihat sesosok bayangan putih yang sedang berdiri di sebelahnya. Mengejutkan memang,
Karena saat itu si Tisna baru saja menyadari kalau ada sesosok pocong yang sedang berdiri tegap di sebelahnya itu sambil menatap tajam ke arah dia. Melihat pocong itu, si Tisna ini langsung merasakan takut dan panik yang sangat luar biasa. Lalu dia lari dengan begitu cepat sambil berteriak ke arah dapur yang ada di belakang itu. Kemudian ketika sampai di sana, si Tisna ini menabrakkan tubuhnya ke pintu. Kemudian si Tisna ini terjatuh, kemudian pingsan. Karena keributan yang ditimbulkan oleh teriakannya si Asep, juga teriakannya si Tisna, pada akhirnya saat itu warga-warga kampung sana keluar semuanya. Mereka penasaran, sebenarnya siapa yang berteriak malam-malam seperti itu. Nah, pada akhirnya mereka pun mencari tahu. Sambil hujan-hujanan, semua warga kampung itu terus saja mencari tahu sebenarnya siapa yang berteriak tadi dengan begitu kencang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di kampung itu. Hingga pada akhirnya mereka ini menemukan si Asep sedang tergeletak pingsan di samping rumahnya. Si Tisna juga ditemukan sedang tergeletak pingsan di samping rumahnya. Lalu kemudian warga-warga pun mengurus si Asep dan si Tisna yang sedang pingsan itu. Nah, karena rumah si Tisna ini memang begitu dekat dengan rumahnya si Asep, pada akhirnya si Tisna ini dibawalah ke rumah si Asep. Kemudian diurus lagi hingga akhirnya si Asep dan si Tisna ini sadar kembali. Setelah mereka sadar, akhirnya si Asep sama si Tisna ini menceritakan semua pengalamannya kepada warga-warga yang sedang berkumpul di situ saat itu. Nah, si Asep tentu saja kaget karena ternyata si Tisna juga mengalami pengalaman yang seram. Begitu juga si Tisna tentunya merasa kaget karena si Asep juga ternyata mengalami hal yang begitu menakutkan. 2 minggu setelah kejadian malam itu, ternyata si Asep sama si Tisna ini tidak kerja di kebunnya Pak Haji Soma. Karena si Asep sama si Tisna ini sekarang sakit setelah malam itu. Karena orang tua si Asep sama si Tisna ini merasa khawatir dengan keadaan anak-anak mereka, pada akhirnya mereka ini rembukan. Lalu kemudian sepakat dan memanggil orang pintar untuk mengobati si Asep sama si Tisna ini. Akhirnya orang pintar pun datang ke rumahnya si Asep. Nah, saat itu si Asep sama si Tisna ini langsung diobati oleh orang pintar itu dengan begitu banyak ritual, ini ono kucrut. Lalu orang pintar ini bilang, ternyata ada roh yang mengikuti si Asep sama si Tisna ini ketika si Asep sama si Tisna ini pulang dari tempat hiburan. Dan ternyata yang mengikuti itu adalah roh dari wayang yang mereka tonton saat itu. Pada akhirnya setelah pengobatan itu si Tisna sama si Asep pun perlahan-lahan sembuh kembali. Hingga seminggu kemudian si Asep sama si Tisna ini kembali bekerja di kebunnya Pak Haji Soma. Baik teman-teman, mungkin segitu aja dulu cerita yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya berterima kasih sekali kepada Kang Asep yang sudah membagikan ceritanya kepada kita semua. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya kurang berkenan di hati dan kurang sejalan dengan cerita yang sesungguhnya. Saya juga berterima kasih sekali kepada teman-teman semua yang sudah mengklik dan menonton video ini hingga selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.